Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Doni Permana SPD dari MAN 1 Cirebon, mahasiswa kuliah program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Siap melaksanakan PPL. Terima kasih. MAN 1 bersatu kesatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, kelihatannya dalam kondisi sehat ya, semuanya segar-segar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia, masih bersama saya. Nah, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Fikri lagi. Atau siapa? Sapik. Oke, hari ini dipimpin oleh Sapik doanya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa. Doa dalam hati. Azetia, Cantika, Emi, Muhammad Sapik, Jayid Jidan, Jihan Lubna, Laulatul Agni. Jaraknya 5 meter, jauh, terlalu jauh, 1 cm saja. Begini jaraknya ya, kerak dan keren salaman. Kalau saya bilang kerak, dia komando ada belum. Kalau saya bilang kerak, maka yang jadi kerak, loh. Tidaklah seekor, nggak ekornya doang, mau kulit. Tidaklah seekor gajah. Si gajah suatu hari jalan-jalan mengelilingi hutan, gunung, dan sungai yang keren. Nah, kita kembali lagi. Sebelum belajar, ya saya mengingatkan lagi bahwa kalau kita ingin konsentrasi, selain games yang seperti tadi, duduknya harus rapi, kemudian ada sampah-sampah di belakang, di bawah itu dilihat. Karena apa? Konsentrasi belajar juga, kebersihan juga akan mempengaruhi konsentrasi. Saya ingatkan, kemarin kita sudah belajar tentang kebijakan pemerintah kolonial. Ada 2 kelompok kemarin yang tampil, ya kan? Kelompok pertama menampilkan ini mind map yang sudah dibuat oleh kelompok pertama, yaitu yang membahas tentang kerja Rodi. Rodi itu yang suka dijual di Rodi. Rodi. Kerja Rodi kemarin dibahas oleh kelompok 1 mulai dari latar belakang. Selanjutnya kelompok 2 kemarin membahas tentang sewa tanah. Sewa tanah itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan siapa? Belanda apa? POC? Inggris. Siapa gubernur jenderalnya? Ini Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Nah, sesuai rencana, hari ini kita akan masuk pada kebijakan lain dari pemerintah kolonial. Ada 2 lagi. Berarti hari ini yang tampil kelompok 3 dan kelompok 4. Saya jelaskan lagi ya. Hari ini kita akan bahas tentang kebijakan tanah paksa dan kebijakan politik etis. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Setelah kalian belajar hari ini, keluar dari kelas, kalian akan mampu menguraikan latar belakang penerapan kebijakan tanah paksa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nanti bisa menguraikan ketentuan tanah paksa itu seperti apa pada pemerintahan. Ingatkan lagi, kita sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak istirahat, tapi mereka akan mencari, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan untuk sesi diskusi kepada kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 akan membahas nanti termasuk presentasi, mempresentasikan hasil mind map-nya, itu tentang tanam, sedangkan kelompok 4 tentang kebijakan politik. Nah, batasan eksplorasi kalian, pencarian kalian, itu yang pertama kalian cari latar belakangnya. Ya sama dengan kelompok kemarin. Kemudian cari tujuan utamanya apa.
kalian cari hambatan atau penyimpangannya apa? Kan ada penyimpangan tadi. Carinya di mana? Ya bisa kalian cari di buku paket, kan? Di web belajar, silakan. Ya, cari. Ini saya sudah siapkan web belajar. Kalian tinggal cari seperti yang kemarin. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Inilah dia mind map yang dibuat oleh kelompok 3. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Silakan. Tinggal semangat, semangat dong. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Santika Delia dan teman saya Silawiyama. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan materi tentang tanam paksa. Gagal panen juga ditanggung rakyat. Dampak tanam paksa juga ada negatif dan positifnya. Negatifnya yaitu rakyat menderita dan mengalami kelaparan. Positifnya kita mengetahui jenis tanaman dan cara menanam yang baik. Sekian dari kami. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Saya Dutia Dezamanha dari kelompok 1. Pertanyaan saya untuk kelompok 3 adalah mengapa terjadi penyelewengan pada sistem tanam paksa? Terima kasih. Oh, pertanyaan bagus, tepuk tangan dong. Mengapa tanam paksa menyebabkan kelaparan? Sedangkan memang pekerjaan pribumi adalah perkebunan dan pertanian. Ya, maksudnya kenapa? Tangan. Satu bulan harus menghasilkan 1 kintal. No, saya bilang ke masyarakat desa saya, aduh tanam congkak. Akhirnya setelah 1 bulan, dapatlah saya 5 kintal. Hebat atau enggak? Ini dia kelompok 4 yang akan menjelaskan dengan mind map tentang kebijakan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Baru kayak
Guten Morgen and good morning. Morning. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang politik etis. Politik etis atau lebih dikenal dengan sebutan politik balas budi. Ya, politik ini dipelopori oleh dua tokoh dari Belanda yang terkenal, yaitu Fletcher Boshoff dan Van Deventer. Politik ini berawal dari keprihatinan dua tokoh tersebut terhadap kondisi masyarakat pribumi ketika mereka datang ke Hindia Belanda. Menurut mereka, bangsa Belanda telah menikmati hasil jeripayah yang dilakukan pribumi, sedangkan rakyat pribumi dibayar miskin diakibatkan oleh tanam paksa. Politik ini kemudian diterapkan pada tahun 1901. Dengan tujuan utamanya yaitu penerapan politik etis terdiri dari 3, makanya biasa disebut dengan trias politika Van Deventer. Dengan memperbaiki edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dampak dari politik etis adalah munculnya pendidikan. Yang kedua ada kaum terdidik atau nasionalisme. Sekian dari kelompok kami. Bila ingin ada pertanyaan, mangga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 4. Menurut pendapat kelompok 4, mengapa proyek irigasi tidak berhasil mengubah nasib rakyat? Terima kasih. Edukasi, irigasi, transmigrasi. Harusnya ada penjelasan lagi di sini ya. Edukasi itu berarti bidang pendidikan. Boleh nanti bikin cabang lagi. Pendidikan itu maksudnya apa? Persekolahan. Dibangunlah sekolah-sekolah. Tambah lagi. Kemudian irigasi. Karena untuk memperbaiki bahasa itu tadi harus menggunakan pendidikan. Cara kalian untuk berubah dari posisi seperti ini menjadi posisi lebih hebat itu dengan apa? Pendidikan. Yang kedua adalah irigasi, apa? Pengairan. Tulis di cabangnya itu pengairan. Tambah. Nah, tentu yang di atas adalah sekolah untuk rakyat biasa. Sekolah rakyat namanya SR, sekolah rakyat. Dan namanya rakyat itu sekolahnya di situ. Kamu bisa lihat telanjang kaki, benar nggak? Ada buku nggak? Sebelum kita akhiri, silakan barangkali mau bertanya dengan apa yang tadi saya jelaskan panjang lebar, kita bahas. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau nambahkan, barangkali temuan di buku, barangkali menemukan apa. Baik, kita tiba pada kesimpulan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan dari mulai politik, tadi apa? Kebijakan, tanam paksa. Alhamdulillah kita sudah selesai. Terakhir, seperti biasa, kalian silakan membuka LKPD-nya. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Ya, saya sudah bagikan form-nya. Ya. Silakan. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat buat kita semua sepanjang hayat nanti, sehingga kita menjadi generasi-generasi anak-anak yang hebat berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Bersatu, bersatu, bersatu. Tepuk tangan ya.